Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 3 Ibnu Hayyan hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu kita akan membahas mengenai garis bilangan dan ragam hias pada kain batik. Nah, Ibu akan bacakan terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu menghitung menggunakan garis bilangan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menggambar garis atau motif pada batik dengan benar. Nah, di sini ada teks ya, kita bacakan terlebih dahulu. Anika selalu menyiram tanaman anggrek setiap hari. Anika merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tanaman anggrek Anika semakin hari itu semakin tinggi, dan Anika mengukur setiap tinggi tanamannya setiap minggu. Nah, inilah bagaimana cara Anika mengukur tinggi tanamannya setiap minggu menggunakan penggaris. Sudah terlihat ya teman-teman? Nah, penggaris ini bisa digunakan sebagai alat untuk kita mengukur, atau bisa juga ini dijadikan garis bilangan ya. Coba perhatikan. Di sini, di dalam penggaris itu ada bilangan atau angka-angka. Nah, kita bisa buat garis bilangan seperti ini. Nah, garis bilangan ini garis yang bertulisan bilangan-bilangan. Jadi ada garis, kemudian ada tulisan bilangan-bilangan. Semakin ke kanan, ya perhatikan angkanya itu atau bilangannya itu semakin besar ya. Jadi kalian bisa lihat dari mulai 0. Di sini ya kita tuliskan 0, 1, 2, 3 sampai 10. Jadi semakin ke kanan itu bilangannya semakin besar. Nah, ini yang dinamakan garis bilangan. Nah, teman-teman juga bisa ya membuat garis bilangan seperti ini. Kemudian, garis bilangan juga itu dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan loh. Nih, coba kalian perhatikan ya. Di sini kan ada garis bilangan. Nah, sudah ada bilangan-bilangannya ya sampai 10. Sekarang coba kita hitung. Sebetulnya mudah ya kalau kita menghitung, misalkan 3 atau 4 ditambah 3. Nah, biasanya kita langsung bisa ya, 4 ditambah 3 itu 7. Nah, sekarang kita buktikan menggunakan garis bilangan. Apakah betul 4 ditambah 3 itu 7? Ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Kita mulai dari titik bilangan 0 ya. Kita meloncat ke bilangan 4. Nah, Ibu gambar seperti ini. Nah, ya dari bilangan 0 kita tarik garis ke bilangan 4. Kemudian ditambah 3 ya. 3 langkah dari bilangan 4. Tambah lagi 4, 5, 6, 7. Berarti ke angka 7 ya garis bilangannya. Nah, ini garis bantunya Ibu tunjukkan dari bilangan 4 ke bilangan 7. Kemudian Ibu buatkan lagi garis bantu dari bilangan 0 ke bilangan 7. Nah, menggunakan garis bantu berwarna biru. Setelah ini barulah kita bisa menjumlahkan, berarti 4 ditambah 3 itu hasilnya 7. Nah, seperti ini ya. Ketika kalian menghitung menggunakan garis bilangan, kalian menggunakan garis bantu ya, atau misalkan di sini ada lengkungan yang memang digunakan untuk membantu kalian menghitung di garis bilangan. Nah, setelah kalian pahami, kalian coba kerjakan tugasnya ya di halaman 89 sampai 90, bagian ayo berlatih. Oke. Setelah itu, kita lihat di sini. Tadi kan kita membahas tentang tanaman ya atau bunga. Nah, tumbuhan atau bunga ya, ini juga bisa digunakan untuk motif hias batik.
Nah, mungkin kalian juga punya ya di rumah atau baju memang bermotifkan batik. Nah, batik juga bisa kita buat ya. Nah, seperti ini dari gambar tumbuhan. Nah, ini dari gambar bunga. Bunga juga bisa digunakan sebagai motif batik. Nah, di sini teman-teman, batik itu dalam setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya. Nah, motif hias juga termasuk dalam gambar dekoratif. Biasanya kita membahas gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan. Nah, hiasan dari gabungan beberapa motif. Biasanya gambar dekoratif itu ada motif hewan, manusia, tumbuhan, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Kemudian, di sini perhatikan contoh gambar dekoratif bunga berikut katanya. Nah, di sini juga ada yang tadi sudah Ibu tunjukkan ya. Ini merupakan gambar dekoratif dari bunga. Nah, bisa dibuatkan seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai motif batik. Nah, motif hias itu berbentuk tumbuhan pada karya seni. Nah, ya, motif hias bentuk tumbuhan ini biasanya bentuknya sulur-suluran ya, seperti motif hias pada batik buket. Nah, dari Pekalongan. Nah, ini contohnya kain ya, kain dari Pekalongan. Ini motif batik dari Pekalongan seperti ini, jadi ada sulur-sulurnya ya. Sulur itu seperti tangkainya ya. Kemudian ada juga di sini motif batik Pekalongan seperti ini. Nah, ya, motif batik tersebut itu bermakna kehormatan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Jadi, setiap motif batik yang dibuat itu pasti ada maknanya ya, teman-teman. Nah, di sini motif batik Pekalongan itu maknanya bahwa adanya kehormatan dan keindahan hubungan manusia dengan alam. Seperti itu. Kemudian motif hias juga termasuk gambar dekoratif ya. Dan gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, ingat, bentuk, dan warna. Nah, bagian tumbuhan seperti daun itu dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Jadi, ada motif-motif yang memang mengambil dari bagian tumbuhan seperti daun. Nah, itu bisa menjadi inspirasi ya dalam pembuatan gambar dekoratif. Nah, setelah kalian pahami motif hias, batik, atau gambar dekoratif, di modul ada tugas yaitu mewarnai motif batik tumbuhan. Nah, di sini tumbuhannya itu adalah bunga. Sesuaikan dengan kreasimu ya. Nah, kalian boleh mengambil warnanya itu bebas. Kalian warnai motif batik ini dengan secantik mungkin. Nah, setelah itu tetap semangat ya teman-teman. Kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian dari Ibu sekian, sampai jumpa hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.